Oke, perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai penjamin emisi efek. Jadi, ini tadi pedagang perantara, ya. Itu bisa juga eh, kalau perusahaan efek tadi perantara. Nah, perusahaan efek ini dia manajer investasi ataupun gabungan dari ketiga kegiatan tersebut, ya. Ada bursa efek, emiten, otoritas jasa keuangan. Lalu ada lembaga penunjang pasar modal, ada profesi penunjang. Nah, profesi penunjang ini termasuklah konsultan, ya, akuntan, notaris, konsultan hukum. Nah, itu profesi penunjang. Lalu ada pemodal. Nah, inilah dia yang permintaannya itu berasal dari sini, pemodal, investor ataupun yang punya uang. Lalu ada lembaga clearing dan penjaminan efek, singkat LKP. Lalu ada lembaga penyimpanan penyelesaian LPP. Nah, semua itu bersinergi dalam pasar modal, gitu ya. Sebenarnya ini kita bisa paham kalau kita terlibat di dalamnya. Sebenarnya kalian juga bisa menjadi pembeli saham, gitu ya, tapi dalam kecil-kecilan lah, modalnya 100.000, 200.000 gitu, bisa juga, bisa didaftarkan supaya paham bagaimana sih sebenarnya cara kerja saham, gitu kan. Nah, ketika sudah paham, sudah ahli, bisa menjadi pebisnis profesional, ya. Kerjanya di rumah, pantangi laptop, lihat grafik, tapi uangnya datang terus. Karena apa? Karena udah pandai dia, udah lihai melihat naik turunnya grafik. Mana yang akan naik harganya, mana yang akan hancur perusahaannya, udah tahu. Karena itulah keahlian seorang profesional, ya, investor profesional. Nah, gitu dia. Makanya yang punya uang itu kalau dia udah paham, dia nggak akan capek kerja karena dia udah paham. Nah, kalau saham ini nggak riba, ya. Beda tadi dengan finance. Kalau finance tadi jelas riba. Finance itu kan dia kita membeli, kita dibantu mendahulukan, lalu kita membayar dengan bunga. Nah, bunganya itu kan riba. Tapi kalau saham ini enggak. Saham ini kalau misalkan kita membeli saham, ada dua yang bisa kita dapatkan. Pertama, dividen, ya, hasil bagi dari keuntungan perusahaan, ya kan. Uang yang kita berikan itu akan membantu mereka dalam mengembangkan perusahaan. Perusahaan yang berkembang mendapatkan keuntungan, maka hasilnya itu dibagi ke kita, itu dividen. Kalau tadi sahamnya nggak kita jual, kalau misalkan sahamnya kita jual, yang tadinya 5.000 terus menjadi 6.000, itu kan keuntungannya ada marginnya. 1.000 tadi dikali berapa lembar. Nah, itu kan sah-sah saja sebenarnya, seperti itu. Itu sepengetahuan saya seperti itu, dan memang ya seperti itu adanya, gitu kan. Lalu ada fungsi pasar modal bagi perekonomian. Kalau fungsi ekonominya ya menjadi fasilitas mempertemukan dua kepentingan antara investor dan issuer. Issuer ini perusahaan tadi sama kayak emiten, ya. Dan investor tadilah yang melakukan permintaan, yang menawarkan adalah perusahaan. Memfasilitasi secara langsung pemilik modal untuk berpartisipasi meraih keuntungan berinvestasi. Oke, kita lanjut, ya. Inilah fungsi-fungsi ekonomi. Lalu fungsi keuangan itu sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan modal. Tentu, ya, perusahaan tadi mendapatkan tambahan modal untuk apa? Untuk mereka mengembangkan perusahaannya. Lalu sebagai sarana pemerataan pendapatan. Ya, kalau misalkan perusahaan tadi mengembangkan perusahaannya, lalu dia bisa menggaji lebih banyak karyawan, ya kan? Lalu tadi kita yang pemilik modal tadi juga mendapatkan keuntungan, menampung tenaga kerja. Nah, ini memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Kalau perusahaannya berkembang, pajaknya lancar dibayar, ya pemerintah untung juga. Nah, gitu, ya. Oke, lalu ada pegadaian. Nah, pegadaian ini sebenarnya sudah diatur, ya, dalam undang-undang. Dan fungsinya itu menyalurkan uang pinjaman. Jadi kalau kita butuh uang, kita bisa ke pegadaian, tapi harus ada yang kita bawa, misalkan untuk emas ataupun apapun lah, gitu ya. Itu sifatnya pegadaian itu. Dan
Itu semuanya telah diatur. Juga diawasi oleh OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Oke, jadi pada dasarnya hampir semua barang itu bisa digadaikan. Mobil, motor itu bisa. Nah, ini contohnya ini. Barang yang dapat digadaikan apa aja? Perhiasan, kendaraan ya, mobil, motor, elektronik, semuanya bisa. Ada yang tidak bisa apa aja? Binatang ternak. Nah, nggak mungkin lah kita gadaikan sapi, ya kan? Mau mereka taruh mana, ya kan? Nah, nggak mungkin juga kita gadaikan buah-buahan karena bakal busuk, ya kan? Ternak tadi bakal mati. Nah, makanya benda hidup itu tidak bisa digadaikan. Yang sifatnya dia bisa rusak ataupun busuk nggak bisa. Termasuk barang-barang yang sangat besar. Contohnya traktor, mereka mau taruh mana? Nggak bisa juga. Makanya yang kendaraan tadi hanya mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Nggak ada, traktor nggak bisa. Nah, lalu senjata api, ya nggak bisa juga kan, dilarang kita punya senjata api, nggak boleh juga digadaikan. Barang yang mudah terbakar, nggak bisa kita gadaikan satu drum bensin gitu, nggak bisa lah, meledak lah pegadaian itu ya kan. Nah, barang milik pemerintah ya nggak boleh juga lah, ya bisa dipenjara kita itu. Mana boleh barang milik pemerintah, misalkan uh, di kantor ya kan, di kantor kementerian ada barang meja kursi bagus-bagus gitu kan, kita gadaikan nggak boleh karena itu milik pemerintah. Lalu barang ilegal lah ya nggak boleh lah, nggak mungkin kan. Nah, narkoba segala macam nggak mungkin lah bisa digadaikan. Oke, jadi itu aja materi kali ini. Sudah lebih dari 25 menit ya. Jadi upayakan supaya mengerjakan tugasnya itu tidak lebih ya, tidak lebih dari berapa menit ya, sampai waktu yang ditentukan lah. Karena penilaian itu berdasarkan dari tugas harian. Jadi kalau misalkan hari ini saya buat tugas, minggu depan enggak tuh ya. Nah, tapi kalau misalkan hari ini enggak ada tugas, berarti minggu depan gitu. Jadi kita ini sampai bab 9 dan ini udah bab 6, 4 bab lagi. Tapi ada yang satu bab itu bisa sampai 3 pertemuan gitu kan. Nah, makanya belum lagi ada bab-bab yang perlu kita ulang dan kita bahas ulang. Contohnya apa? Permintaan penawaran itu pasar, ada yang masih ada hitung-hitungannya, sepertinya kalian kewalahan ya dengan hitung-hitungannya. Saya harus jelaskan ulang lagi itu karena tugas kemarin banyak yang tidak mengerjakan dan banyak yang tidak paham gitu. Tapi apapun itu kita tetap berusaha dan berjuang untuk dapat sama-sama mempelajarinya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.